Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah epistel Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024 tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan Allah memiliki beragam rancangan dalam kehidupan umat yang dijadikannya itu. Dengan beragam hal Tuhan dapat memakai setiap orang untuk mewujudkan apa yang telah Ia rancangkan, termasuk dalam kehidupan Musa. Beragam hal yang dilalui oleh Musa di sepanjang perjalanan hidupnya. Kita dapat melihat ada 3 babak, 3 bagian perjalanan hidup Musa. Selama 120 tahun ia hidup di tengah dunia ini, ia menjalani serangkaian apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Babak yang pertama adalah masa di saat ia lahir hingga dia dibesarkan hingga berusia 40 tahun, di mana ia tinggal di istana Firaun. Pada masa itu adalah masa persiapan baginya, di mana Tuhan telah menentukan bahwa Musa kelak menjadi seorang pemimpin. Namun di saat dia tinggal di sana, ia menyadari bahwa dia bukanlah bagian dari orang Mesir. Akhirnya dia membela dirinya dan membunuh seorang Mesir oleh karena perlakuan jahat yang diperbuat oleh orang Mesir kepada orang Israel. Kemudian ia lari ke Midian. Itu merupakan fase yang kedua, sejak usia 40 tahun hingga 80 tahun. Di sana dia menjadi gembala kambing domba mertuanya, Imam Yitro di Midian. Hingga akhirnya dia juga berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dan Tuhan memperlihatkan dirinya kepadanya, memanggil dan mengutus Musa untuk berangkat ke tanah Mesir, membawa bangsa itu keluar dari perbudakan. Lalu fase yang ketiga adalah di saat dia berusia 80 tahun hingga 120 tahun. Musa yang telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir hingga menghantarkan mereka menuju tanah Kanaan. Itu merupakan rangkaian perjalanan hidup Musa. Yang pasti semua itu boleh terjadi oleh karena rancangan Tuhan. Tentunya Musa
adalah hamba Tuhan yang telah Ia pilih sebagaimana Tuhan rancangkan atas hidupnya. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan Musa. Sekalipun pada awalnya ketika Tuhan memanggil Musa, Musa menolak panggilan itu. Dalam perikop ini kita menyimak pembacaan bagaimana Allah yang telah menyampaikan rancangannya kepada Musa, bahwa Tuhan mengutusnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia harus berjumpa dengan Raja Firaun, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kepada mereka. Namun Musa menyadari kelemahannya. Musa sadar bahwa dia bukanlah orang yang patut untuk itu, sehingga Musa menolak panggilan Allah itu. Dia berkata kepada Allah bahwa dia bukanlah seorang yang pandai berbicara. Di sini kita melihat sesungguhnya Musa meragukan bagaimana bangsa Israel tidak akan menerimanya. Ada suatu rasa tidak percaya diri dalam kehidupan Musa saat itu. Padahal sesungguhnya Musa harus menyadari bahwa yang memanggil dan yang mengutusnya adalah Tuhan Allah Israel, bukan manusia yang memanggilnya. Seharusnya bukan manusia yang memanggil dan mengutus Musa, tetapi Tuhanlah yang berkehendak memanggil dan mengutusnya. Seharusnya Musa menerima panggilan itu, tentunya juga dibarengi dengan kerendahan hati. Sampai 2 kali Tuhan berfirman kepada Musa, tetapi Musa selalu berkata bahwa dia bukan seorang yang fasih lidah. Saudara terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering berjumpa dengan situasi yang demikian, di mana begitu banyak orang yang merasa tidak mampu untuk melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, memang benar bahwa kita bukanlah siapa-siapa di tengah dunia ini diperbandingkan dengan mungkin orang-orang lain di sekitar kita. Tapi jika Tuhan yang berkehendak memanggil hambanya, maka Tuhan juga yang akan memberikan urapan dan penyertaan kepada setiap orang yang dipanggilnya. Kadang di tengah-tengah persekutuan gereja, ketika seseorang dipanggil lewat para pelayan di gereja menjadi penatua yang akan melayani gereja itu, banyak orang yang berdalih, yang mengatakan ketidaksiapannya. Dengan beragam alasan, seseorang itu boleh mengatakan bahwa ia masih terlalu muda, masih belum layak untuk itu. Namun di samping itu juga ada yang mengatakan mungkin dia sudah terlalu tua, sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan panggilan itu. Beragam hal alasan-alasan yang dipakai oleh seseorang untuk menolak panggilan itu. Tentunya hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bukan berarti kita harus dengan serta-merta merasa paling layak untuk itu, tapi diperlukan juga kerendahan hati, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, menyadari ketidakmampuan kita, namun juga dibarengi dengan kesediaan untuk menerima panggilan itu. Jangan sampai niat untuk melayani itu gagal oleh karena sikap keraguan kita terhadap panggilan Tuhan. Kita lihat dalam perikop ini, ketika Tuhan memanggil Musa dan Musa masih menolak panggilan itu, Tuhan berkata kepada Musa, di mana ia memberikan sebuah solusi bahwa Tuhan telah mempersiapkan Harun, kakak dari Musa, yang dianggap fasih lidah itu, yang akan menyertai Musa, yang akan mendampingi Musa kemanapun dia pergi, terlebih ketika mereka akan berhadapan dengan Raja Firaun. Dan Tuhan telah berkata kepada Musa bahwa Musa akan menaruh setiap perkataannya ke dalam mulut Harun. Artinya Musa akan bekerja sama dengan kakaknya Harun. Harun akan dijadikan sebagai penyambung lidah dari Musa, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Artinya di sini kita melihat Tuhan telah memberikan solusi terhadap Musa, agar Musa
tetap menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara terkasih, di sini kita melihat bahwa siapa yang Tuhan pilih, itulah yang Tuhan tetapkan untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Sekiranya secara logika bisa saja kita mengatakan biar saja Harun yang menggantikan Musa. Tetapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Sekali Tuhan menetapkan Musa yang harus berangkat, Musa akan tetap pergi. Harun hanya sebagai penyambung lidah, tetapi sebagai hamba Allah yang sejati, tetaplah Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, kita perlu merenungkan kesiapsediaan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan beragam cara, Tuhan dapat memakai kita. Sekalipun kita punya keterbatasan dalam kehidupan ini, kita serahkan semuanya kepada Tuhan yang sanggup memberikan solusi atas segala ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, asalkan kita mau dan berani memberitakan firman Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita seperti yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Musa, "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Di sini kita melihat bagaimana Allah menyertai Musa. Tongkat adalah sebuah simbol penyertaan Allah dalam kehidupan Musa. Tongkat adalah suatu simbol wibawa dari Musa dalam menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita lihat dalam peristiwa selanjutnya, tongkat Musa itu berkali-kali dipakai untuk menyatakan kuasa mujizat dari Tuhan, untuk menyatakan siapakah Allah Israel itu di hadapan para bangsa Mesir saat itu, sehingga semua orang akan kagum dengan keberadaan Tuhan Allah yang penuh dengan kuasa itu. Saudara terkasih, lewat firman Tuhan saat ini, kita semua dituntun untuk siap sedia menerima panggilan Tuhan dan memberitakan firman Tuhan itu kemanapun dan dimanapun Tuhan mempercayakan agar kita mewartakannya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Dan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena beragam keterbatasan dalam kehidupanmu. Namun serahkanlah semuanya kepada Tuhan yang telah memanggil saudara, mengutus saudara untuk memberitakan firman Tuhan itu. Pemberitaan firman Tuhan dapat kita nyatakan dalam berbagai lini kehidupan kita, di tengah persekutuan di gereja, di lingkungan masyarakat, bahkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil Allah untuk memberitakan firman Tuhan, firman keselamatan, firman kehidupan, berita sukacita, berita pertobatan, berita anugerah dalam Kristus Yesus, Tuhan Raja, Sang Juru Selamat kita. Mari katakan di hadapan Tuhan, "Ini aku, utuslah aku untuk memberitakan firman-Mu." Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas panggilan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan ini. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, agar kami siap sedia dan dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, lewat segala apa yang ada pada kami seperti yang Engkau kehendaki, hanya untuk menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin.